Bro, bursa saham jeblok, pertanyaannya emang separah itu atau hanya dramatisasi aja? Let's break it down. Sebelum kita mulai, saya disclaimer dulu kalau ini bukan hanya murni pendapat saya, tapi saya juga menganalisis. Saya ambil dari berita terkait. Bursa saham kita hancur karena investor udah hilang kepercayaan sama kabinet yang sekarang. IHSG juga sempat turun sampai 7%, terus ditutup di 6223. Dan yang lebih bikin ngeri, investor asing udah mulai cabut bawa uang 1,6 triliun dalam seminggu. Sekarang kalau saya tanya, kalian punya uang banyak, kamu bakal investasi di sini atau cari tempat yang lebih stabil? Sekarang kita bahas tentang kabinet yang sepertinya berjalan autopilot. Beberapa menteri duduk di kursi kekuasaan, tetapi kerjaannya hanya duduk manis tanpa ada performa yang signifikan. Ada yang udah 2 periode di kabinet sebelumnya dan sekarang masih aja nongkrong di situ. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi? Menurut laporan dari Bloomberg, penurunan ini adalah yang terburuk sejak 2011. Banyak faktor juga yang berkontribusi, termasuk kebijakan populis dari Presiden Prabowo Subianto yang memicu kekhawatiran di kalangan investor. Pak Prabowo mengeluarkan arahan untuk mengalihkan dana ke proyek-proyek prioritas, sementara pendapatan negara turun lebih dari 20% dibanding tahun lalu. Ini bikin banyak orang bertanya-tanya, apa emang pemerintah bisa mendanai semua ini? Analisis dari The Straits Times menunjukkan bahwa kebijakan populis seperti program makan gratis untuk anak-anak dan ibu hamil memerlukan dana yang pasti besar. Namun dengan pendapatan pajak yang menurun, banyak yang meragukan kemampuan pemerintah untuk mendanai program-program ini secara berkelanjutan. Ini menciptakan ketidakpastian yang besar di pasar. Di tengah semua ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa dia nggak akan mengundurkan diri meskipun ada spekulasi yang beredar. Menurut Reuters, dia berusaha meyakinkan pasar bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Namun banyak investor yang merasa skeptis. Mereka melihat bahwa meskipun ada cadangan devisa yang cukup, ketidakpastian politik dan kebijakan yang tidak konsisten bisa mengganggu stabilitas ekonomi. Jadi, apa yang bisa kita harapkan di masa depan? Menurut Fortune, jika situasi ini terus berlanjut, kita bisa melihat lebih banyak investor asing menarik diri. Ini bisa memperburuk kondisi ekonomi yang udah rapuh. Apakah kabinet yang sekarang mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan kepercayaan investor itu seperti apa? Atau kita akan terus melihat anjloknya bursa saham? Hanya waktu yang bisa menjawab. Jadi intinya situasi ini sangat kompleks. Kita melihat bagaimana kebijakan populis, kepercayaan investor, dan kinerja kabinet saling berinteraksi. Jika ada perubahan signifikan, kita mungkin akan melihat dampak yang lebih besar di pasar saham dan ekonomi secara keseluruhan. Jadi ya tetap pantau terus perkembangan ini karena ini bukan hanya tentang angka di bursa, tapi ini juga tentang masa depan ekonomi kita. Terus solusi yang dipakai buat ngatasin ekonomi ini, pajak dinaikkan, anggaran dipotong. Katanya sih ini solusi terbaik. Tapi ya serius ini kayak udah bokeh gitu ya, disuruh bayar lebih banyak buat makan, bukannya kenyang malah makin lapar. Mengenai kenaikan pajak, kenapa harus kita? Dengar-dengar pemerintah kita lagi berjuang untuk nutup defisit anggaran yang makin lebar. Jadi mereka pikir, ayo kita naikin pajak, tapi bro ini kayak gimana ya, diet ketat terus kamu disuruh beli salad yang harganya selangit, makin kejepit. Defisit anggaran tahun 2024, defisit anggaran kita memang lebih rendah dari yang diperkirakan, tapi pajak yang turun 30% di awal 2025 bikin kita semua was-was. Nikkei Asia bilang ini bisa bikin defisit makin lebar dan kita semua jadi kayak orang yang nyari uang receh di saku celana. Padahal ada banyak cara lain, kayak kebijakan moneter yang lebih inovatif. Tapi ya katanya pajak naik itu the only solution. Emang nggak ada solusi lain, Pak? Alternatif kebijakan ekonomi, kenapa nggak coba cari yang lain dulu? Ya dipikirin dulu kebijakan yang lebih kreatif, misalnya investasi di infrastruktur atau pendidikan mungkin. Ini bisa bikin dampak jangka panjang yang lebih positif.
Kayak investasi di saham yang lagi naik daun. Kalau kita investasi dengan benar, ini kan bisa jadi cuan dan modal untuk masa depan. Tapi katanya ada satu kementerian yang lumayan lah, Kementerian Pertanian. Mereka bikin terobosan yang lumayan oke, tapi pertanyaannya kalau mereka bisa, kenapa yang lain enggak? Jangan-jangan bener nih, banyak yang cuma jadi pajangan partai politik aja. Kementerian Pertanian emang lagi naik daun pada saat ini. Mereka bikin inovasi yang bikin petani itu tersenyum lebar. Tapi kementerian yang lain, akuntabilitas dan transparansi itu emang penting banget ya. Jadi kita bisa tahu mana yang beneran kerja atau hanya jadi pajangan aja. BTW kalau kamu jadi presiden, menteri mana yang bakal kamu reshuffle? Ini ada yang paling kocak bro, ada pejabat yang udah jalan 2 periode, kinerjanya juga nggak jelas, tapi ya tetap punya mobil mewah, tetap masih dikawal polisi, sirine juga bunyi, kayak punya jalan sendiri, udah kayak film action Fast and Furious versi lokal aja. Gaya hidup mewah pejabat publik di tengah kesulitan ekonomi itu kayak gimana ya, bikin kita semua geleng-geleng kepala. Sadar nggak ya mereka tuh rakyat lagi susah malah jalan-jalan naik mobil mewah. Ya pasti kan bikin ketidakpuasan, bikin protes di mana-mana. Ketidakadilan sosial yang terlihat jelas antara pejabat dan rakyat biasa juga kan jadi bikin kepercayaan publik kepada pemerintah pasti anjlok ya. Ini tantangan besar buat pemerintah sekarang. Ya bro, buat bangun kembali kepercayaan kita. Dan yang lebih absurd, kalau ada masalah tuh pasti ada yang cari kambing hitam. Kali ini katanya ekonomi kita lemah, bukan karena kebijakan dalam negeri, tapi karena Donald Trump, JP Morgan, Morgan Stanley, lah. Terus Vietnam, Thailand, Filipina kok bisa tumbuh lebih baik? Ya jangan-jangan kita ini emang jagonya playing victim aja. Ya simpulnya solusi yang paling masuk akal itu kan ya udah reshuffle kabinet aja ya. Pilih orang-orang yang benar paham ekonomi, ya nggak usah merangkap jabatan sana sini. Kasihan bro, ada yang pegang 3 jabatan sekaligus, malah kayak karakter di sinetron aja yang tiba-tiba jadi dokter, tiba-tiba jadi polisi, jadi pengacara pula. Menurut kalian gimana? Apakah emang kabinet ini beneran bisa disebut kabinet nggak tahu malu? Apakah emang ekonomi kita bakal bangkit atau ada reshuffle? Atau justru masalah ini lebih kompleks dari itu? Pendapat dari kalian gimana? Jangan lupa like kalau kamu suka dengan konten ini, share dan subscribe pastinya, biar kita bisa diskusi bareng dan nggak ketinggalan video yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.